nggak ada terjemahnya ya, kitab Arab. Jadi nanti ditulis sendiri, nanti saya insya Allah pelan-pelan ya, kita pelan-pelan insya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, pelajaran sebelumnya absennya enggak ada ya? Di akhwat ada anunya enggak? Ada mic-nya? Itu. Oh iya, masukkan ya situ. Iya, kita urut. Kalau di ikhwan ada mic-nya? Enggak ada. Oh ya, enggak apa-apa. Kasih situ aja ke akhwat. Nah, bisa masuk situ ya. Ada di penjaga pintu, aman. Akhwat, dibuka dulu pintunya, nanti diambil mic-nya. Cek, cek. Iya. Iya. Insya Allah. Nah, pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa hal ya. Pertama tentang judul kitab. Apa judul kitabnya? Apa judul kitabnya? Nah, ya sampai judul kitabnya juga nggak tahu. Ya? Lumatul I'tiqad. Lumatul I'tiqad ya. Judul kitabnya Lumatul I'tiqad. Taib. Siapa penulisnya? Nulisnya siapa? Ibnu Qudamah. Namanya? Ayo, namanya Ibnu Qudamah. Muhammad bin atau Abdullah, dari Abdullah. Ya, Abdullah. Diulang. Abdullah bin Ahmad ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad ibnu Qudamah. Meninggalnya tahun berapa? Ini yang dasar-dasar semua ini yang pernah kita catat. Meninggalnya tahun berapa? Ya, 541 Hijriah. Taib. Akhwat. Kemarin ada pembahasan tentang kaidah-kaidah asma wa sifat. Apa kaidah pertama, akhwat? Ayo, kaidah pertama apa kemarin? Iya. Ayo cepat. Apa kaidah pertama yang dibahas? Ya. Kenapa enggak bunyi? OPR. Kenapa? Enggak ada suara? Oh, ini setoran PR-nya ya, PR-nya. Tapi akhwat silahkan dijawab, apa nomor 1 kaidahnya? Ikhwan, apa kaidah pertama? Iya? Iya, kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang asma dan sifat Allah adalah apa? Iya, membiarkan nas sesuai dengan zahirnya, santa. Membiarkan nas itu sesuai dengan zahirnya. Taib. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Akhwat, ikhwan semua, murojaah ya insyaallah supaya pelajaran kita agak nyaman. Semua bisa menjawab. Sekarang masuk ke kaidah yang kedua. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah fi asma'illahi ya tahta hadhil furu'. Jadi kaidah yang kedua yaitu kaidah tentang
nama-nama Allah. Kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya kaidah pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana kewajiban kita, yaitu membiarkan nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Kalau disebutkan tangan, maka kita juga pahami tangan. Kalau disebutkan kaki, kita pahami juga kaki, dan seterusnya. Tidak ditakwil atau dipalingkan maknanya, atau ditaktil, ditolak, ataupun ditahrif, dipalingkan ya maknanya. Taib. Kemudian yang kedua adalah kaidah dalam nama-nama Allah. Ya, nah kaidah terhadap nama-nama Allah ini ada beberapa cabang kaidah. Ada beberapa cabang kaidah. Tahu sudah? Jadi nama-nama Allah memiliki apa? Kaidah-kaidah. Nah, di kaidah itu ada cabang-cabangnya, cabang kaidahnya, bukan cuma satu kaidah. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Ini cabang pertama. Bahwa semua nama Allah itu husna. Husna itu bagus. Mencapai tingkat kebagusannya. Itu husna. Jadi seluruh nama-nama Allah semuanya husna. Jadi semua nama Allah itu bagus, tidak ada yang tidak bagus namanya Allah. Iya. Ai balighatun fil husni. Balighatun bil husni ghayatahu. Artinya kebaikannya mencapai puncak. Nama Allah itu kebaikannya mencapai puncak. Pokoknya tidak ada di atas kebaikan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di atasnya lagi. Dia adalah nama yang paling baik. Nama yang paling baik. Nah, kenapa dia nama yang paling baik? Kata Syekh Utsaimin, li'annaha mutadhamminatun li sifati kamalin. Ya, li sifatin kamilatin. Karena nama tersebut terkandung di dalamnya sifat yang sempurna. Sudah? Jadi nama Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Seluruhnya husna. Apa husna artinya? Iya, kebaikannya mencapai puncak. Nah, kenapa nama Allah ini kebaikannya mencapai puncak, paling tinggi sekali kebaikannya? Karena di dalam nama tersebut terkandung apa tadi? Sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Sekarang saya contoh. Ada orang namanya Muhammad. Muhammad ini bagus loh artinya. Apa artinya Muhammad? Yang dipuji kan? Orangnya harusnya terpuji. Tapi apakah semua yang namanya Muhammad orangnya terpuji? Hah? Jawabannya tidak. Ada orang yang melakukan kesalahan namanya Muhammad Fulan. Melakukan dosa Muhammad Fulan. Nah, ini tidak semua yang namanya Muhammad itu terpuji. Artinya dia punya nama Muhammad, ya, tetapi di dalam nama itu tidak terkandung kesempurnaan dari makna dari nama tersebut pada diri orangnya. Beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu di dalamnya terkandung apa? Sifat yang sempurna. Jadi setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Dan sifat yang ada di dalam nama Allah itu sempurna. La nuqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Ya. Jadi maksudnya di sini nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik nama. Bukan sekedar karena namanya itu bagus, tapi karena terkandung di dalamnya sebuah kesempurnaan sifat. Contoh misalnya Al-Aziz. Contoh misalnya Al-Aziz.
Al-Aziz nama Allah, tapi juga nama orang. Ada namanya Al-Aziz. Tuannya Nabi Yusuf alaihissalam itu namanya Al-Aziz. Tuannya Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Tapi Al-Aziz pada tuannya Nabi Yusuf tidak diartikan maha, tetapi diartikan yang perkasa. Jadi nama Al-Aziznya sama, tetapi apa yang berbeda? Kandungan dari nama tersebut. Kandungan dari nama tersebut. Karena Al-Aziz yang satu disandarkan kepada Allah, maka Al-Aziz yang disandarkan kepada Allah ini apa? Sempurna maknanya. Sedangkan Al-Aziz yang disandarkan kepada selain Allah itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi di dalam nama tersebut menunjukkan sifat yang sempurna. Contoh misalnya nama yang lain Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah ya. Enggak boleh orang pakai nama Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah. Apa kandungan dari Ar-Rahman? Menunjukkan kasih sayang yang luas. Kalau manusia kan ya punya kasih sayang juga. Manusia punya kasih sayang. Ada enggak kasih sayang sama manusia? Ada. Lihat orang susah, kasihan. Kasihan. Itu kasih sayang. Lihat anak, kasihan. Kasihan. Ya. Lihat yang enggak nikah-nikah, kasihan. Itu kasihan namanya. Tapi sekarang, apakah kasih sayang manusia ini sempurna? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kasih sayang Allah itu sempurna. Dalam kalimat Ar-Rahman terkandung makna Ar-Rahmatul Wasi'ah, kasih sayang yang luas seluruhnya. Kalau kita menyayangi orang kan nggak mungkin seluruh dunia. Orang-orang tertentu saja yang kita sayangi, terbatas. Kalau Allah kasih sayangnya seluruh yang ada di muka bumi ini disayang oleh Allah. Sampai orang-orang yang ingkar kepada Allah pun tetap dapat kasih sayang dengan mereka diberikan rezeki. Coba kalau ada orang misalnya kita sayang, ternyata dia berbuat kesalahan kepada kita. Yang muncul kemudian benci kepada dia. Tadinya sayang muncul benci. Jadi kasih sayang kita nggak sempurna. Ya, mungkin di stop lagi tidak dikasih nafkah misalnya. Atau di stop lagi tidak dikasih bantuan misalnya. Tapi Allah enggak. Ada orang-orang yang jahat, yang durhaka kepada Allah, tetap Allah beri rezeki pada mereka. Betul kan? Dan juga kasih sayang Allah mencakup semuanya. Sampai binatang-binatang kecil dan binatang besar pun Allah kasih rezeki. Sempurna enggak itu? Sempurna. Karena cek. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin di sini, mithalu dzalik Ar-Rahman. Contohnya Ar-Rahman, huwa ismun min asma'illahi ta'ala dalun ala sifatin azimatin hiya ar-rahma al-wasi'ah. Di mana nama tersebut mengandung sebuah sifat yang agung, yaitu sifat kasih sayang yang luas. Jadi sekarang sudah tahu maknanya ya. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, itu bukan sekedar namanya indah dari sisi lafadznya, tetapi nama itu indah disebabkan oleh kandungan dari nama tersebut. Paham nggak di sini? Jadi nama itu indah disebabkan kandungan dari nama tersebut. Seperti di Ar-Rahman. Ar-Rahman punya kandungan sifat. Apa sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman? Apa tadi? Sifat apa?
kasih sayang yang luas. Itu nanti beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim juga punya kandungan sifat di dalamnya. Ya beda juga, kasih sayang juga, tapi kasih sayang yang sampai. Ini kasih sayang yang luas. Maksudnya apa kasih sayang yang luas? Kasih sayangnya Allah luas, mencakup langit dan bumi. Mencakup seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, serta mencakup seluruh penduduk yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Oleh karena itu, semua makhluk ini semuanya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas maksudnya ya? Jadi Ar-Rahman itu bukan sekedar namanya bagus, tapi kandungan dari nama itu bagus dan sangat sempurna. Ya. Demikian pula misalnya nama Al-Karim. Nama Al-Karim. Atau kita bedakan dulu ya, apa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim, nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat kasih sayang yang menyampaikan, kasih sayang yang menyampaikan. Kasih sayangnya Allah sampai ke semuanya. Kalau Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah luas. Kalau Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah sampai. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahim itu adalah kasih sayang khusus Allah kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dari kalangan orang-orang beriman. Adapun Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sifatnya luas semuanya, orang beriman maupun tidak beriman. Jadi ada kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Contoh, kasih sayang Allah yang sifatnya petunjuk. Kasih sayang atau bukan itu? Kalau orang dikasih petunjuk, itu kasih sayang. Tetapi itu diberikan kepada orang tertentu. Itulah orang beriman. Ya, wa kana Allahu alal mu'minina rahima. Adalah Allah itu sangat sayang kepada orang beriman. Itu kasih sayang khusus. Sedangkan Ar-Rahman kasih sayangnya umum. Nah, kemudian contoh yang lain adalah Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Maha mulia. Di dalam Al-Karim terkandung sifat kemuliaan Allah yang juga sifatnya luas. Luas sekali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya luas. Demikian pula Al-Hakim dan seterusnya. Ini nama-nama Allah semuanya yang semuanya di dalamnya ada sifat yang sempurna, ada sifat yang sempurna. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, wa min thamma na'rifu annahu laisa min asma'illah. Dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa makanya kalau enak kalau pakai kitab. Jadi satu kata terjemahkan. Jadi saya terjemahkan satu kata. Jadi enak nanti kita tulis-tulis gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan banyak kosakata. Ya, tambahan untuk pelajaran apa kemarin? Durus lugo ya. Supaya tambah-tambah kata-katanya. Jadi dari sana kita mengetahui bahwa laisa min asma'illah, bukan termasuk nama-nama Allah ad-dahru. Ad-dahru itu artinya waktu. Itu bukan nama Allah. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi ya, atau Nabi juga sebutkan ya, dan di sebagian riwayat juga Allah sebutkan. Disebutkan la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela waktu. Dahr itu artinya apa? Waktu. Jangan mencela waktu, ad-dahra. Fa innallaha huwad dahru, karena Allah itu dahar. Allah itu waktu. Nah, apakah ad-dahru ini adalah nama Allah? Karena disebutkan karena Allah itu adalah ad-dahru. Allah itu adalah waktu. Apakah ad-dahru atau waktu itu adalah nama Allah? Kata Syekh Utsaimin, ad-dahru bukan nama Allah. Walaupun di dalam hadis disebutkan dia adalah ad-dahru. Dia Allah itu ad-dahru. Yaitu waktu. Tetapi kata Syekh Utsaimin bukan nama Allah. Kenapa? Li'annahu la yatadhammanu makna yablughu ghayatal husni, karena dalam kata waktu ad-dahru itu di dalamnya tidak terkandung makna yang kebaikan yang mencapai puncak. Tidak sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim ya. Itu semua di dalamnya ada sifat-sifat. Sifat itu adalah sifat sempurna. Adapun ad-dahru waktu, apakah di dalamnya terkandung sifat sempurna? Waktu? Tidak.
Maka kata Syekh Utsaimin itu bukan nama Allah. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela ad-dahr, jangan mencela waktu, karena sesungguhnya Allah itu adalah waktu. Maknanya adalah malikud dahr. Maksudnya Allah itu adalah pemiliknya waktu. Allah pemilik waktu. Bukan Allah waktu, tapi Allah pemiliknya waktu. Allah yang mengatur waktu. Al-mutasarrifu fihi. Allah mengatur semua kejadian di dalam sebuah nama yang disebut dengan waktu. Jadi waktu itu adalah tempat Allah mengatur semua kejadian. Maka waktu itu bukan Allah, tetapi dia adalah ciptaan Allah. Jadi waktu itu ciptaan Allah, dan Allah menjadikan semua kejadian terjadi di dalam waktu. Ya, terjadi di dalam waktu. Dan ini juga berdasarkan sebuah riwayat bidalili qaulihi fi riwayat tsaniyah, di riwayat yang kedua, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Semua perkara ada di tangan saya membolak-balikkan malam dan siang. Saya membolak-balikkan malam dan siang. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala disebutkan tidak punya nama ad-dahr, atau Syekh Utsaimin menyebutkan sebuah masalah. Apakah ad-dahru itu termasuk nama Allah atau bukan? Ya. Jadi di sini terkandung sebuah pertanyaannya di halaman berapa? Kitabnya kayaknya beda ya, beda-beda kitabnya. Pokoknya di bagian kaidah yang kedua sekarang. Kaidah kedua. Tapi yang saya sebutkan ini sudah selesai kita baca kaidah kedua, kita sebutkan penjelasannya. Penjelasan dari kaidah yang kedua. Kaidah kedua pada al-far'ul awal, pada pokok yang pertama. Ya, atau cabang yang pertama. Nama Allah seluruhnya apa tadi? Seluruhnya bagus, seluruhnya husna, seluruhnya terbaik. Seluruhnya terbaik. Iya. Jadi sekali lagi di sini Syekh menyebutkan bahwa ad-dahru itu bukan nama Allah. Waktu itu bukan nama Allah. Nah, ini sebuah tanbih ataupun warning dari Syekh bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan ad-dahru itu di dalamnya terkandung nama Allah. Dalilnya mereka adalah hadis qudsi yang kita sebutkan. Ya, di mana dalam hadis tersebut disebutkan yu'dhini ibnu Adam. Manusia telah menyakiti aku. Yasubbud dahra, dia mencela waktu. Wa ana dahru, dan saya adalah waktu. Gitu. Paham maksudnya? Ya. Jadi anak manusia mencela aku, kata Allah. Mengejek, menghina aku, mencela aku. Yasubbud dahra, mereka mencela waktu, dan saya adalah waktu. Nah, dari situ sebagian ulama mengatakan bahwa ad-dahru, waktu, itu adalah salah satu dari nama Allah. Salah satu dari Ayo, apa alasannya? Kenapa bukan Asmaul Husna? Karena nama ad-dahru, nama waktu itu tidak terkandung di dalamnya sebuah makna yang menunjukkan sifat yang sempurna. Itu alasannya. Sekali lagi, karena di dalam nama ad-dahru tadi, yaitu waktu, tidak terkandung di dalamnya makna sifat yang sempurna. Karena nama Allah pasti terkandung di dalamnya sempurna, makna yang sempurna, sifat yang sempurna. Maka Syekh mengatakan bahwa dahar itu bukan termasuk dari nama Allah dengan beberapa alasan yang disebutkan di situ. Alasan yang pertama beliau sebutkan ya di sini, atau dari situ kita bisa melihat alasan pertama karena nama ad-dahru adalah, kalau bahasa Arab namanya isim jamid.
isim yang tidak berasal dari kata lain. Kata benda yang tidak berasal dari kata lain. Saya kasih contoh. Bahasa Indonesia aja ya supaya kita gampang. Misalnya saya katakan mempelajari. Itu berasal dari kata lain atau dia kata sendiri? Mempelajari. Bahasa Indonesia nih. Dia berasal dari kata belajar. Demikian berasal dari kata ajar ya. Kata dasarnya ajar. Kemudian menjadi mempelajari. Menjadi pelajar. Menjadi pengajar. Menjadi yang dipelajari dan seterusnya. Berarti kata itu berasal dari kata lain. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab namanya mushtaq. Mushtaq. Contohnya al-ilmu, ilmu menjadi muallim, orang yang mengajar, ya kan? Menjadi muta'allim, orang yang belajar dari kata ain lam mim, ilmu. Dari situ berasal. Ini namanya apa? Mushtaq. Ada asal katanya. Tapi ada kata yang tidak berasal dari kata yang lain. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, pisang. Dari kata apa itu pisang? Gak ada. Jadi dia kata yang berdiri sendiri. Kata yang berdiri sendiri. Nah, dalam bahasa Arab juga gitu. Contohnya mauzun, pisang. Itu tidak berasal dari kata lain. Maka kata ad-dahru tadi yang kita sebutkan dalam hadis, ad-dahru itu tidak berasal dari kata lain. Bahasa Arabnya jamid. Apa jamid? Ayo kita sama-sama sekarang supaya enak. Kata benda atau isim dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? 2. Ada jamid dan ada mushtaq. Ada jamid dan ada mushtaq. Sudah ya? Jamid itu artinya kata benda atau isim yang tidak berasal dari kata lain. Paham sudah? Kata benda yang tidak berasal dari kata lain. Nah, yang kedua adalah mushtaq. Apa itu mushtaq? Kata benda atau isim yang memiliki asal kata. Memiliki asal kata. Kalau ada Pak mau tulis enak saya jelaskan. Ya. Jadi sedangkan ad-dahru di sini adalah kata benda yang tidak punya asal. Dia kata berdiri sendiri, ad-dahru. Ad-dahru. Jelas ya? Jadi dia adalah isim jamid, isim yang tidak berasal dari kata lain. Dari kata lain. Dan di dalamnya tidak ada kata baik, bagus. Tidak ada yang seperti kita bilang misalnya apa ya? Pisang misalnya. Itu kan enggak ada di situ makna paling bagus atau gimana, enggak ada. Beda kalau kita bilang misalnya mulia. Mulia di situ bisa bermakna paling mulia. Ya, kalau paling pisang misalnya kan enggak ada. Kalau paling mulia, termulia ada. Karena itu berasal dari kata lain. Nah, jadi ad-dahr waktu itu beda dengan kalimat misalnya kita katakan al-aziz. Al-aziz ini nama Allah. Ad-dahru waktu ada mengatakan dia nama Allah, ada mengatakan bukan nama Allah. Bukan Asmaul Husna. Yang benarnya apa? Yang benarnya ad-dahru waktu itu nama Allah atau bukan? Bukan nama Allah. Jelas? Karena di dalamnya tidak terkandung apa tadi? Di dalamnya tidak terkandung sifat yang sempurna. Tidak terkandung kesempurnaan di dalam. Kalau al-aziz, apa al-aziz artinya? Ya, gini enaknya. Pokoknya antum harus paham ini. Enaknya gini, kalau kita bilang al-aziz, berarti kita bisa terjemahkan yang maha perkasa. Kalau saya bilang ar-Rahman, yang maha pengasih. Kalau kita bilang ar-Rahim, yang maha penyayang. Kalau kita bilang misalnya apa lagi? Al-Qadir, yang maha mampu, gitu kan? Tapi kalau kita bilang ad-dahru, waktu, kita mau bilang apa? Yang maha waktu gitu. Nggak bisa. Berarti dari situ kita bisa pahami ad-dahru itu bukan nama Allah. Nah gitu maksudnya. Paham nggak ini? Jadi kalau kita
ini masalahnya bahasa Arab sama bahasa Indonesia harus kita ketemukan. Jadi kalau kita di Indonesia, mungkin kita katakan bahwa nama tersebut bisa kita kasih nama maha. Maha ini, maha itu gitu. Kalau ad-dahru waktu nggak bisa, maha waktu. Wah gimana? Nggak paham. Jadi kesimpulannya bahwa ad-dahru bukan nama Allah. Walaupun dalam hadis qudsi disebutkan apa? Wa ana ad-dahru, saya ad-dahru. Tapi apa maksudnya di situ? Maksudnya adalah Allah yang memiliki waktu, dialah yang membolak-balikkan waktu. Nah, itu maksudnya. Sudah paham sini? Nah, kemudian kata Al-Aziz misalnya. Nama Allah atau bukan ini? Al-Aziz nama Allah atau bukan? Nama Allah yang maha perkasa. Maka nama ini terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa? Sifat perkasa. Dan maha perkasa. Paling perkasa. Di dalamnya terkandung sifat keperkasaan. Ya, keperkasaan yang tidak ada sesuatu pun bisa mencapai keperkasaan itu. Sekarang di dunia ada enggak orang perkasa? Ada? Ayo, ada enggak orang perkasa yang setiap hari main nge-gym gitu? Perkasa enggak dia? Iya, baru lihat kita sudah pingsan ya. Hebat ini. Dia perkasa, tapi keperkasaannya tidak akan mencapai keperkasaan Allah. Dulu yang tua-tua mungkin kenal namanya Mike Tyson ya. Satu kali pukul ya, apalagi tangan kirinya, wadah, jatuh plak gitu. Ini perkasa. Tetapi apakah keperkasaan dia mencapai keperkasaan Allah? Enggak. Jadi artinya keperkasaan Allah itu di atas, sudah tidak ada lagi di atasnya. Itu namanya Asmaul Husna. Nama yang kandungan sifat di dalamnya itu mencapai puncak, tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya. Malaikat. Perkasa atau tidak malaikat? Perkasa. Kaumnya Nabi Lut ya, yang senang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu cuma dengan ujung sayapnya malaikat Jibril hancur seluruh kota. Malaikat, berarti perkasa. Tapi apakah keperkasaan malaikat itu mencapai keperkasaan Allah? Tidak. Berarti keperkasaan Allah paling tinggi. Ya, malaikat menarik neraka. Neraka itu ditarik oleh berapa? 70.000 tali kekang. Di setiap 70.000 tali kekang ada 70.000 malaikat. Kali aja 70.000 kali 70.000. Itu besarnya neraka ditarik gitu pada hari kiamat. Neraka itu malaikat perkasa. Siapa yang memikul arsy? Arsy ini termasuk makhluk Allah ya. Siapa yang memikul? Malaikat. Perkasa enggak? Padahal arsy itu termasuk makhluk Allah yang paling besar. Dipikul oleh malaikat. Perkasa dia. Ya kan? Malaikat bisa naik turun dari langit ke bumi, perkasa. Tetapi sekali lagi, keperkasaan dia tidak bisa mencapai keperkasaan Allah. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz adalah nama yang di dalamnya terkandung makna perkasa, yang keperkasaannya mencapai puncak, tidak ada lagi di atasnya. Begitu. Makanya disebut dia Al-Asmaul Husna, nama Allah yang indah. Indah karena apa? Ya karena sempurna sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi indah. Jelas ini? Ya. Tetapi ad-dahru misalnya, ad-dahru nggak bisa seperti itu. Ad-dahru waktu ya nggak ada begitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa yang mengatakan yu'dini ibnu Adam yasubbu dahra adalah Allah. Yang mengatakan anak manusia telah mengganggu saya, dia telah mencela waktu, itu yang mengatakan adalah Allah, yang berfirman Allah. Maka ya itu ditafsirkan dengan juga firmannya Allah, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi juga, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Segala perkara ada di tangan saya dan aku membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang. Ya, jadi segala perkara ada di tangan Allah, dialah yang mengatur malam dan siang. Maka yang dimaksud dengan ad-dahru di situ adalah waktu itu adalah miliknya Allah, Allah yang mengatur waktu malam dan siang. Jadi
Ad-Dahru itu bukan nama Allah, tetapi dia adalah makhluknya Allah, miliknya Allah, di mana Allah mengatur segala sesuatu di dalam waktu tersebut. Di dalam waktu tersebut. Ya, kesimpulannya bahwa waktu bukan termasuk nama Allah. Dan mencela waktu itu hukumnya haram. Nggak boleh mencela waktu. Kenapa nggak boleh mencela waktu? Karena waktu itu, waktu siang dan malam ini adalah tempat seluruh kejadian yang dijalankan oleh Allah. Tidak ada kejadian kecuali Allah yang jalankan semua. Sampai kita mengedipkan mata, itu Allah yang menghendakinya dan Allah yang mengaturnya. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita bisa melakukan sesuatu kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak izinkan, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kita bisa sholat karena Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, kita nggak bisa sholat. Ada orang banyak lebih kuat dari kita, tapi tetap nggak bisa dia sholat. Padahal dia lebih kuat dari kita. Masalah olahraga, masya Allah, tiap hari dia olahraga. Ya, kita olahraga setahun sekali. Ya, itu pun ya jalan gitu. Pas umroh olahraga. Kalau nggak umroh nggak olahraga lagi. Ya, itu masya Allah ya, dia lebih kuat dari kita. Tetapi Allah nggak izinkan dia untuk sholat, dia nggak bisa sholat. Dia lari 10 kilo maraton, lari, dia bisa juara 1 tingkat RT misalnya, juara 1 dia. Tapi untuk datang ke masjid yang jaraknya mungkin berapa meter dari rumahnya, dia nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Hidayah dari tangan Allah. Allah yang atur semua. Makanya kita selalu minta sama Allah, dimudahkan seluruh urusan kita. Jangan melihat, oh saya bisa semuanya. Nggak bisa, kita butuh bantuan Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi waktu ini dijadikan Allah sebagai tempat Allah menjalankan semua yang Allah kehendaki. Maka kalau kita menghina waktu, mencela waktu, menghina waktu, sama saja kita menghina Allah. Karena waktu itu termasuk dari makhluknya Allah. Maka siapa yang menghina waktu, maka dia menghina Allah. Karena Allah yang mengatur waktu tersebut. Dan perkara yang kita pahami bersama, ya, bagi orang-orang yang berakal, maka dia akan memahami siapa yang menghina sebuah buatan ciptaan, maka dia menghina pembuatnya. Contoh ada sebuah lukisan misalnya. Kemudian kita bilang, wah ini lukisan jelek ini. Kira-kira apakah kita cuma menghina lukisannya atau kita menghina orangnya juga? Orangnya terhina juga dengan itu. Maka ketika kita mengatakan mencela waktu, menghina waktu, maka sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, jelas ini insyaallah. Ya, karena waktu itu nggak punya salah. Beda kalau orang memang sudah Allah hinakan, kemudian kita hina, nggak ada masalah. Syaitan misalnya, kita hina syaitan. Syaitan memang Allah sudah hinakan. Ketika kita hina, bukan kita menghina Allah. Kita menghina apa yang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu nggak ada masalah. Tapi waktu kan enggak. Waktu itu kebaikan. Waktu itu kebaikan. Maka siapa yang menghina waktu, sama saya dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah yang pertama, bagian pertama dari kaidah tentang nama Allah. Apa tadi? Seluruh nama Allah husna. Seluruh nama Allah itu adalah husna, asmaul husna, al asmaul husna. Nah, apa yang dimaksud dengan husna? Ayo kita ulang terus ini. Apa yang dimaksud dengan husna? Iya. Apa yang dimaksud dengan husna? Kebaikannya mencapai puncaknya. Artinya tidak ada lagi di atasnya. Kenapa kebaikannya mencapai puncak? Karena di dalamnya terkandung sifat yang sempurna. Nah, itu maksudnya. Paham gak ini? Ini kita mulai dilatih, diasah kita punya pikiran ya. Ini karena itu pembahasan akidah asma wa sifat. Kemudian yang kedua, bagian kedua masih tentang kaidah nama-nama Allah adalah asmaullahi ghairu mahsuratin biadadin muayyanin. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Yang kita tahu Asmaul Husna berapa jumlahnya? 90?
9 ya. Yang kita tahu 99. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Asmaul Husna jumlahnya cuma 99 atau lebih dari itu? Tapi yang kita tahu benar 99 yang kita tahu. Sekarang apakah Al-Asmaul Husna jumlahnya cuma sekedar yang kita tahu atau ada yang kita tidak tahu? Ya. Seperti para nabi, para malaikat. Para malaikat yang kita tahu berapa? Sedikit. Malaikat pencabut nyawa ya, malakul maut, dan malaikat penjaga surga, malaikat ini. Sedikit sekali. Tetapi berapa jumlah malaikat? Banyak. Di langit ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit itu seperti Ka'bah di dunia. Didatangi malaikat. Setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat setiap hari. Dia ibadah. Setelah ibadah dia keluar. Hari berikutnya diganti lagi 70.000. Keluar lagi diganti lagi 70.000. Yang pernah masuk situ tidak akan pernah masuk lagi selama-lamanya. Berapa jumlah malaikat? Banyak kan? Tapi yang kita kenal sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Asmaul Husna yang 99 itu cuma itu nama Allah atau masih ada yang lain? Nah, dibuat kaidah oleh ulama kita. Apa kaidahnya? Nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Sudah? Nah, hadisnya apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyhur yang sangat terkenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Dengan seluruh nama yang engkau miliki. Satu. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau jadikan nama tersebut menjadi namamu. Au anzaltahu fi kitabika. Atau anzaltahu, atau nama yang engkau turunkan fi kitabika, di dalam kitab Al-Qur'anmu. Jadi nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Diajarkan nama-nama Allah. Nah ini setelah itu disebutkan oleh Nabi, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Nah artinya kalau Allah sembunyikan nama tersebut di ilmu ghaib, maka kita nggak akan tahu. Allah sembunyikan. Oh nggak disembunyikan aja kita nggak tahu gitu. Hal-hal yang jelas dalam agama kita, karena kita nggak belajar, akhirnya kita nggak tahu. Padahal itu nggak disembunyikan. Apalagi kalau ini disembunyikan. Jadi Nabi meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah seluruhnya. Di antara nama-nama Allah itu ada nama Allah yang Allah ajarkan kepada hambanya. Ada nama Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ada juga nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu ghaib. Berarti kita nggak tahu. Nah sekarang Al-Asmaul Husna yang 99 kita tahu atau tidak? Kita tahu. Jumlahnya berapa? 99. Siapa yang menghafalnya maka dia ya akan masuk dalam surga. 99. Berarti kita tahu. Apakah cuma 99? Jawabannya tidak. Karena masih ada nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu gaib yang kita nggak tahu. Berarti nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Jadi di sini disebutkan wa mastarallahu bihi fi ilmil ghaib indahu la yumkinu hasruhu walal ihatatu bihi. Kata Syekh Utsaimin, jika Allah menyembunyikan nama-nama tersebut di ilmu ghaibnya, maka tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Gak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Lalu yang 99, kenapa kita bisa hitung? Karena itu Allah gak sembunyikan di ilmu gaib. Tapi ada nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu gaib, kita gak tahu. Kesimpulannya bahwa nama Allah jumlahnya berapa? Tidak terbatas. Nah, sekarang disebutkan wal jam'u baina hadza wa baina qaulihi
fil hadits sahih. Nah, bagaimana menggabungkan kaidah ini bahwa nama Allah tidak terbatas dengan sabdanya Rasulullah? Di dalam sabda Nabi tersebut disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah memiliki 99 nama. Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan masuk dalam surga. Jadi Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafal itu dia akan masuk dalam surga. Mungkin kita bertanya, loh ini disebutkan namanya Allah 99? Kenapa di hadis yang lain disebutkan bahwa ada nama Allah yang disembunyikan di ilmu gaib? Maka maknanya hadis ini adalah inna min asma'illah tis'atan wa tis'ina isman. Maknanya di antara nama Allah itu ada jumlah 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal 99 ini, maka dia masuk surga. Walaysal muradu hasra asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Jadi hadis ini tidak memaksudkan Nabi membatasi nama Allah dengan jumlah 99 tadi. Ya. Nadhiru hadza an taqul, contohnya seperti kita mengatakan kamu mengatakan indi mi'atu darahim atau dirhamin. Saya memiliki 100 dirham. A'adattuha lis-shadaqah. Saya memiliki uang 9, kalau kita rupiahkan aja supaya gampang ya. Saya punya uang 1 juta yang sudah saya siapkan untuk saya sedekahkan. Saya punya uang 1 juta yang sudah saya siapkan untuk sedekah. Paham sudah? Maka ini tidak menafikan bahwa ayyakuna indaka darahim, kamu masih punya uang yang lain. Ya, kamu punya uang yang lain. Yang bukan engkau siapkan untuk sedekah. Jadi kalau misalnya gini, kita tiba-tiba bilang, teman-teman, saya ada uang 1 juta ini, kita sedekahkan saya ini uang 1 juta. Apakah maksudnya uang saya cuma 1 juta? Tidak. Tetapi maksudnya adalah, saya punya uang 1 juta untuk disedekahkan. Tetapi mungkin masih ada yang lain juga yang saya tidak sedekahkan gitu. Paham gak ya? Atau contohnya gini, saya punya bola misalnya, saya punya bola 5 dan saya simpan bola itu. Siapa yang mendapatkan bola 5 bola itu, maka dia akan saya kasih hadiah. Maka ini tidak menafikan boleh jadi saya punya bola yang lain. Cuma yang saya simpan, yang saya sembunyikan itu cuma 5. Itu yang dicari. Boleh jadi saya punya yang lain gitu. Nah, ini sama dengan sabdanya Nabi. Allah punya 99 nama. Bukan berarti bahwa nama Allah cuma 99. Tetapi yang 99 itu jika dihafal orang masuk surga gitu. Yang 99 itu jika dihafal orang masuk surga. Tapi bukan sekedar dihafal, tapi dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tahu ya? Sudah? Jadi kesimpulannya, kaidah yang kedua berkaitan dengan nama-nama adalah kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalam kaidah tersebut ada beberapa cabang kaidah. Cabang kaidah pertama apa tadi? Cabang kaidah pertama, nama Allah itu husna. Kebaikannya, kebagusannya mencapai puncak, tidak ada di atasnya. 1. Yang kedua, kaidah tentang nama Allah yang kedua, nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Itu kaidah kedua. Kaidah ketiga insya Allah nanti. Ini aja dulu dihafal baik-baik, dicatat baik-baik, disimpulkan baik-baik.